Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas pasal 10 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti, lalu mengerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 hingga ayat yang ke-24, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, Injil Lukas pasal 10 ayat 21 hingga ayat yang ke-24, untuk dapat mengerti ada baiknya saudara membacanya dari ayat yang pertama. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 tentang Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Lalu ayat 17 sampai 20, 70 murid ini datang melapor tugas sudah selesai dan mengatakan kekaguman bahwa Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Dan Tuhan Yesus melegitimasi apa yang mereka alami itu dengan berkata, Aku melihat iblis jatuh ke bumi, seakan dari langit ke bumi, ingin mengatakan bahwa betapa pelayanan tugas pengutusan ini berhasil dikerjakan oleh 70 murid. Lalu apa reaksi Tuhan Yesus? Silakan lihat ayat 21 sampai 24. Berbahagia. Tuhan Yesus berbahagia sebab para murid telah melaksanakannya. Bukan itu saja. Tuhan Yesus berbahagia untuk hal-hal penting yang lain menyangkut tugas pengutusan itu. Apa itu? Ketika dia sedang berbicara dalam alam roh bersama Roh Kudus, dia berkomunikasi dengan Bapa. Dia katakan begini, Bapa, aku bersyukur. Sebab segala hal, semua ini disingkapkan bukan kepada orang cerdik pandai, tetapi, tolong lihat ayat 21, kepada orang-orang kecil, yaitu mereka yang aku utus, mereka yang bukan siapa-siapa dianggap orang. Justru kepada mereka lah perkara-perkara besar ini disingkapkan. Dia mengakui otoritas Bapanya. Sang anak Tuhan Yesus Kristus mengakui otoritas Bapanya itu dan bersyukur. Bukan itu saja, bahwa dia bersyukur bahwa kehadirannya sebagai anak, rahasia itu hanya ditahu oleh Bapanya. Dan siapakah Bapa? Rahasia itu hanya diberikan kepada anak dan kepada orang-orang lain yang anaknya berkenan untuk buka. Ayat 22 mau bilang begini, bahwa siapakah Allah sesungguhnya ingin dicari oleh banyak orang. Rahasia ini. Tapi yang bisa tahu tentang siapakah dia, hanyalah Yesus Kristus. Tetapi, orang di luar Yesus Kristus bisa mengetahuinya. Bagaimana caranya? Ayat 22 bilang, jika sang anak, yaitu Yesus Kristus, menyingkapkannya. Dan, para murid ini telah disingkapkan rahasia besar itu. Para murid ini telah dibukakan rahasia itu. Hingga mereka mengenal Bapa, Sang Halik semesta itu. Rahasianya begini kan Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya mengenal Bapa? Lalu kalau saudara membaca Injil Yohanes, di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, lalu di pasal 17, saudara akan menemukan barang siapa mengenal Bapa, mengenal anak, dia sudah mengenal Bapa. Sebab anak itu adalah firman, dan firman itu jadi manusia.
firman itu adalah Allah. Jadi mengenal Yesus Kristus sama juga mengenal Bapa. Dan para murid itu pun mengalami itu. Rahasia itu disingkapkan. Sehingga tidak heran di ayat 23 hingga ayat yang ke-24, Yesus berpaling kepada para murid dan berkata, berbahagialah kamu. Secara spesifik bilang begini, berbahagialah mata yang melihat hal ini. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Mengapa disebut berbahagia? Sebab mereka melihat keselamatan itu. Bukan cuma keselamatan, Sang Juru Selamat itu. Bukan Juru Selamat itu juga, tetapi Sang Allah sendiri. Mengapa? Sebab anak itulah. Aku dan Bapa adalah satu. Melihat anak sama dengan membuka tabir tentang siapa sesungguhnya Sang Khalik semesta. Mengapa para murid dikatakan Tuhan Yesus berbahagia? Sebab hal ini, melihat keselamatan, menyaksikan karya Allah yang besar, mendengar berita-berita yang luar biasa yang disampaikan, itu adalah kerinduan para murid. Para nabi. Yang ingin sekali melihat, yang ingin sekali mendengar, tapi mereka tidak bisa melihat dan tidak mendengar. Namun para murid bisa melihat dan bisa mendengar hal itu karena dibukakan bagi mereka. Tidak heran Yesus mengatakan, kalian berbahagia. Berbahagialah mata yang melihat hal ini. Sebab ada yang ingin lihat. Para nabi sekalipun tidak bisa melihat hal-hal yang besar dan takjub itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, jika ada saudara yang meragukan barangkali, atau diragukan oleh berbagai pernyataan di luar sana tentang siapakah Tuhan Yesus, dia cuma ini nabi, dia manusia biasa, dia bukan Allah sendiri, saudara harus membuka kebenaran itu. Semua telah dinyatakan dan dibukakan oleh Yesus Kristus. Tadi saya merujuk Yohanes pasal 1, ayat 1-14. Saya merujuk juga Yohanes pasal 17. Bahwa Bapa dan aku adalah satu. Barang siapa mengenal anak, dia sudah mengenal Bapa. Bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Siapapun yang ingin membuka tabir tentang siapa Khalik semesta itu, harus mengenalnya di dalam Yesus Kristus. Dan para murid mengalami itu. Tapi bukan cuma para murid yang bersama-sama Yesus yang mengalami itu? Bukankah saudara dan saya juga telah disingkapkan rahasia itu melalui kebenaran firman yang saudara baca dan renungkan? Bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Itu dirindukan oleh para nabi untuk tahu siapa Allah sebenarnya. Para murid, termasuk saya dan saudara generasi kemudian. Rahasia ini telah dibukakan. Bukankah para nabi juga ingin mendengar kabar baik, kabar keselamatan? Mereka cuma sampaikan nubuatan-nubuatan. Mika bicara tentang keselamatan, itu baru nubuatan. Yesaya bicara tentang keselamatan, itu baru nubuatan. Tapi para murid telah mengalaminya. Engkau dan aku pun sudah mengalaminya. Maka saya mau katakan, bukan cuma para murid yang disebut oleh Yesus berbahagia. Seyogyanya, saya dan saudara adalah pribadi yang paling berbahagia. Mengapa? Kita bukan hanya tahu jalan keselamatan. Bahkan kita sudah mengenal jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Kita bukan tahu tentang bagaimana selamat. Kita bahkan sudah tahu siapakah keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Kita dibukakan rahasia besar ini. Seharusnya kita adalah pribadi yang berbahagia, melebihi para nabi-nabi dulu, yang tidak pernah tahu tentang kondisi ini. Engkau dan aku dibukakan dan disingkapkan rahasia kebenaran yang luar biasa itu. Karena itu, dokumen yang tersaji untuk mengenal siapa Allah di dalam Yesus Kristus dan kebenaran-kebenarannya, untuk mendengar tentang kebenaran itu dan menyaksikan siapa Allah sesungguhnya, dokumennya ini. Belajarlah terus. Begitu enak untuk dibuka, begitu enak untuk mengenalnya. Para nabi susah sekali membuka rahasia itu. Kita telah dibukakan sejak datangnya Yesus Kristus. Kebenaran-kebenaran dibukakan. Tentang Allah dan keselamatan itu dibukakan. Kita adalah pribadi yang berbahagia. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini untuk berkata, engkau dan aku disebut berbahagia. Mengapa? Sebab engkau dan aku mengenal keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Engkau dan aku disebut berbahagia. Sebab kita bukan hanya mendengar tentang keselamatan itu, tapi kita sudah menerima keselamatan itu. Maka beristirahatlah dengan sukacita. Saya mau tutup firman Tuhan ini. Dengan damai sejahtera. Sebab saya dan saudara telah disingkapkan rahasia-rahasia kebenaran yang besar itu di dalam Yesus Kristus.
Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Maka sekarang, biarlah kami yang tahu tentang hal besar dan ajaib ini, tentang Engkau yang luar biasa, Sang Halik Semesta melalui Yesus Kristus, kami yang sudah mendengar tentang Engkau dan mengimani itu, kiranya kami tidak menyia-nyiakannya. Kiranya kami boleh mengajarkannya dan menyaksikannya dari generasi ke generasi. Ketika rahasia besar ini telah disingkapkan untuk kami, kami berbahagia. Dan ungkapan syukur bahagia ini, yaitu kami meneruskan, mengerjakan, dan melakukannya. Terpujilah namamu, ini doa kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.